Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi kemiskinan bersama saya Rudi Masnyadi SEME. Pada pertemuan kali ini dan dua pertemuan ke depan kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu berkaitan dengan penyebab kemiskinan dan inequality. Dan masing-masing pertemuan kita akan mengupas subtema yang berbeda. Dan kesempatan ini kita akan mengupas kemiskinan dan pemerataan itu kita melihat dari tiga pendekatan ekonomi politik ya. Jadi hari ini agak sedikit kita berbicara teori ya. Nah, dalam ekonomi politik ya, dalam pendekatan ekonomi politik kita melihat kemiskinan atau ketidakmerataan itu ya. Jadi dengan beberapa pendekatan ya, pendekatan realis yang pertama, kemudian pendekatan liberalis, kemudian pendekatan strukturalis. Nah, tiga pendekatan ini masing-masing punya arah pandang ya yang berbeda, yang kemudian nanti masing-masing pandangan ini punya kelebihan, punya kekurangan, yang kemudian menelurkan kemiskinan di negara-negara tertentu. Nah, tergantung dari pendekatan yang mana yang kemudian diterapkan. Nah, kita melangkah ke bagian yang pertama, yaitu pendekatan realis namanya. Ya, jadi pendekatan realis ini dia percaya bahwa negara atau bangsa adalah aktor utama yang mengatur roda perekonomian. Jadi kita bicara kelangsungan hidup, bagaimana kita hidup dan berkehidupan, itu semua diatur oleh sistem kekuasaan atau sistem anarki negara. Jadi besar konsumsi, besar kepemilikan lahan, sewa tanah, kemudian upah dan segala macamnya itu diatur sendiri oleh negara ya. Kemudian berkaitan dengan kelangsungan hidup, kemudian bicara bagaimana persaingan antar konsumen, antar produsen, itu semua diatur oleh negara. Nah, ini yang kemudian juga memiliki kekurangan karena ini tentu mematikan investasi ya, atau mematikan peran pihak swasta dalam perekonomian. Nah, ada beberapa tokoh dalam pendekatan ini ya. Ada namanya Thucydides ya, gimana cara bacanya ini ya. Kemudian Machiavelli, kemudian ada Hobbes ya. Inilah tokoh-tokoh yang menganut atau mencetus pendekatan ini. Ya, ini tentu berlangsung sudah dari zaman dulu ya. Jadi rata-rata dulu karena sistem kerajaan ya, sistem monarki sangat berkuasa, bagaimana berkuasanya raja, sehingga muncullah pendekatan realis ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini pendekatan liberalis. Nah, jadi seiring waktu berjalan ya, bergeser sudah ke pendekatan liberalis ya, dari pendekatan realis tadi. Nah, berbeda dengan pendekatan realis ya. Dalam pendekatan liberalis ini arah pandangnya adalah dia mengatakan bahwa kunci dari kekuatan dan kekayaan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, sehingga karena pertumbuhan ekonomi yang dikejar, ya tentu ya, kita bicara pertumbuhan ekonomi berarti kita bicara akumulasi barang dan jasa ya, yang dihasilkan oleh produsen, ya, yang dihasilkan oleh penduduk negara itu. Nah, sehingga untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tentu yang dianut adalah prinsip persaingan bebas ya, atau fair competition ya, atau pasar bebas free market, di mana setiap pelaku usaha itu bebas bersaing ya, sehingga dengan kompetisi yang bebas ini terciptalah barang dan jasa yang jumlahnya banyak dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi itu. Nah, bedanya dengan pendekatan realis tadi, karena dia diserahkan kepada kekuatan persaingan pasar ya, atau disebut juga dengan mekanisme harga itu ya, persaingan pasar itu, mekanisme pasar itu. Nah, sehingga di sini dalam pendekatan ini campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu sangat rendah. Jadi pemerintah itu hanya
sifatnya mengatur dalam hal regulasi saja, tapi dalam hal penciptaan atau produksi barang dan jasa ini kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, implikasinya adalah kaitan dengan kemiskinan itu juga berkorelasi cukup signifikan terhadap peningkatan kemiskinan saat itu. Karena apa? Karena ketika masyarakat atau penduduk negara itu dibebaskan dalam berkompetisi, ya, dibebaskan dalam memproduksi barang dan jasa, kita ketahui bahwa setiap pelaku ekonomi kan tidak selalu punya modal yang sama besar. Tentu ada yang pengusaha yang modalnya besar, kemudian ada pengusaha yang modalnya setengah besar, kemudian ada pengusaha yang modalnya kecil. Nah, di sini tentu dalam persaingan ini ketika yang modalnya kecil, tentu dia akan kalah dalam pasar. Nah, ini yang kemudian yang menyebabkan pelaku usaha yang modalnya kecil, yaitu yang kemudian karena dia kalah dalam persaingan, itu kemudian membuat dia gulung tikar dan dia tidak punya pendapatan, dia tidak punya penghasilan, sehingga tingkat kemiskinan juga besar waktu itu. Walaupun di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi yang dikejar juga tinggi, tapi justru melahirkan kemiskinan karena tidak semua rakyat itu bisa berkompetisi secara bebas dalam pasar. Nah, ini kekurangan dari pendekatan liberalis ini. Nah, ini yang kemudian ya kita kenal dengan invisible hand itu ya. Karena salah satu pencetus dari pendekatan liberalis ini adalah Adam Smith ya. Adam Smith, kemudian David Ricardo dan teman-temannya. Mereka berpandangan bahwa cukup dengan berkiblat pada pertumbuhan ekonomi saja, kata mereka ya. Jadi itu masalah-masalah sosial ekonomi yang lainnya itu secara otomatis akan terselesaikan dengan sendirinya. Ya. Karena apa? Karena mereka berpikir adalah ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, ya, otomatis nilai barang dan jasa yang berputar di negara itu besar, otomatis pendapatan nasional negara itu juga akan semakin besar. Nah, pendapatan nasional negara yang besar, ya, itu menyebabkan penduduk negara itu akan punya uang banyak, ya. Ketika orang punya uang banyak, tentu dia bisa beli kesehatan, dia bisa beli pendidikan maksimal, ya, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan masalah-masalah sosial yang lainnya akan terselesaikan. Jadi kemiskinaannya akan terselesaikan, masalah kesehatannya akan terselesaikan, masalah pendidikannya akan terselesaikan, cukup dengan berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Itu kata mereka. Nah, tapi yang terjadi ternyata di balik pertumbuhan ekonomi tinggi yang dikejar itu, ya betul tumbuh tinggi, tapi di sisi yang lain juga melahirkan kemiskinan. Ya karena ternyata dalam mengejar pertumbuhan ekonomi itu, ya kalau tidak diatur pemerintah, ya kasihan rakyat yang tidak bisa bersaing dalam mengejar pertumbuhan itu. Nah, itu yang menyebabkan mereka menjadi miskin yang tidak mampu bersaing ini. Nah, ini secara garis besar dari pendekatan liberalis ya. Nah, selanjutnya ya kita melihat yang terakhir ada pendekatan strukturalis ya. Nah, arah pandang dari pendekatan ini ya, kita bisa melihat ya ternyata bahwa pendekatan ini sebenarnya berada di antara hubungan antara realis dan liberalis itu. Ya, jadi dalam pendekatan struktural ini dia sudah dimix ya antara realis dan liberalis, dan sampai saat ini banyak negara yang menganut pendekatan strukturalis ini ya. Jadi kalau realis tadi pemerintahnya yang dominan, kekuasaan rajanya yang dominan, kekuasaan pemerintahnya yang dominan dalam mengatur perekonomian. Kemudian liberalis ini kekuasaan mekanisme pasar yang dominan dalam perekonomian, kecil dia peran pemerintahnya. Nah, sekarang si strukturalis ini dia berada di tengah ya. Nah, dia berpendapat bahwa perekonomian itu dibentuk ya secara sosial ya, dalam bentuk kata sosial itu maksudnya hubungan ya, hubungan antara struktur pemerintah yang baik ya dengan atau
dan dunia swasta atau dunia usaha. Ya. Jadi pemerintahnya juga berperan, swastanya atau pelaku usahanya juga berperan dalam perekonomian. Nah, termasuk di dalamnya peran dunia internasional itu, ya. Itu yang kita sebut dengan ekonomi terbuka. Jadi pendekatan struktural ini sudah mengkombinasikan antara realis, ya, yang peran pemerintahnya juga harus, kemudian liberalis juga peran swastanya juga harus, ya, karena dia yang akan menciptakan nilai barang dan jasa yang besar. Kemudian peran internasional dalam ini bagaimana hubungan kita dengan negara lain, terutama dalam hal ekspor dan impor, ya. Karena ketika barang dan jasa tercipta di suatu negara itu tanpa di ekspor atau dijual keluar, nah itu tentu akan meminimkan jumlah pendapatan nasional kita. Nah, tapi kalau kita menganut sistem ekonomi terbuka, ya, yang kita membuka keran ekspor dan impor itu, tentu barang dan jasa yang dihasilkan oleh dalam negeri, oleh negara kita, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, nah sisanya sebagian tentu kita bisa jual ke luar negeri yang kita sebut dengan ekspor itu. Yang kita sebut dengan ekspor, dan ini yang kemudian menambah devisa negara atau pendapatan nasional itu. Nah, jadi dalam hal pendekatan strukturalis ini, ya, ini sebenarnya yang kombinasi yang ideal, yang kemudian dalam makroekonomi itu kita juga bisa melihat rumus pendapatan nasional yang disebut dengan pendekatan pengeluaran itu, ya, expenditure itu, ya, Y sama dengan C, ya, konsumsi, plus I, ya, ditambah investasi, plus G ditambah pengeluaran pemerintah, ya, G, kemudian plus X min M, ya, selisih antara ekspor dan impor. Nah, itu sudah menggunakan pendekatan strukturalis, di mana C-nya itu ke peran masyarakat di situ, ya, konsumsi, I-nya investasi itu peran swasta, peran pelaku usaha, ya. Nah, kemudian G-nya itu pemerintah, ya, pemerintah melakukan pengeluaran, ya, dalam hal pembiayaan pembangunan, ya. Kemudian yang terakhir X min M. Nah, selisih antara ekspor impor kita berada dalam dunia internasional, melakukan kegiatan ekonomi internasional. Nah, ini yang dianut oleh banyak negara sekarang. Tapi di lain sisi juga ada negara-negara yang masih menganut sistem ekonomi tertutup, ya, yang menganut realis tadi, seperti Korea Utara dan negara-negara tertutup lainnya. Nah, inilah secara garis besar, ya, dalam pendekatan strukturalis itu, ya. Nah, cuman konsekuensi logisnya ketika kita menganut strukturalis ini, ketika kita tidak mampu ketika tidak mampu bersaing, ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan impornya daripada ekspornya, kita juga kalah dalam percaturan ekonomi internasional, ya. Terutama misalnya atau ketika sangat tergantung dari pinjaman luar negeri misalnya, ya. Jadi kita berutang terus, ini juga berimplikasi terhadap kemiskinan di negara itu. Jadi ada plus minusnya, ya, semua pendekatan ini. Cuman semakin kesini banyak negara yang menganut pendekatan strukturalis, ya, yang merupakan kombinasi antara realis, liberalis, ya, dan terbukanya ekonomi, ya, dalam percaturan ekonomi internasional. Baik, saya rasa itu untuk kuliah kita hari ini, pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti untuk bahan bacaan lainnya saya akan posting di grup WhatsApp kita. Terima kasih, ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.